Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diperjumpakan lagi di Renungan Harian Keluarga, edisi Rabu 8 Januari 2025. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Karena itu saat ini sebelum kita membaca, merenungkan firman, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, tak putus-putusnya kami menaikkan ucapan syukur kepadamu, oleh karena kami terus merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Engkaulah yang terus menuntun kami dari waktu ke waktu, memelihara hidup kami, tapi juga menganugerahkan segala berkat-berkat-Mu untuk kami nikmati dalam hidup pribadi, tapi juga dalam hidup keluarga kami masing-masing. Karena itu kami bersyukur untuk hari yang Engkau beri bagi kami. Kami rindu lagi supaya kami disapa oleh kebenaran firman-Mu, menjadi bekal dan pedoman bagi kami untuk melangkah menjalani kehidupan ini. Karena itu tuntunlah kami ya Roh Kudus, dimanapun kami berada, menyaksikan Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Biar Roh Kudus pimpin kami untuk memahami firman-Mu, tapi juga mau dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 1 ayatnya yang keempat ditulis begini. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Tema renungan kita adalah jangan menjadi orang fasik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ada banyak orang yang merefleksikan hidup mereka dengan bertanya-tanya, apakah mereka telah hidup sebagai orang yang bermakna? Orang yang hidupnya mementingkan citra dan pengakuan yang instan seringkali tergoda untuk mengejar hal-hal yang tampak mengagumkan secara penampilan tetapi kosong di dalamnya. Ada banyak orang terobsesi untuk sukses secara materi, tapi seringkali lupa akan hal yang mendasar dari kehidupan yang sebenarnya. Firman Tuhan hari ini dalam Mazmur 1 ayat 4 memperingatkan kita tentang praktik atau cara hidup orang fasik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman saat ini memberikan perbandingan yang tajam antara orang yang benar yang digambarkan seperti pohon yang subur ditanam di tepi aliran air dan orang fasik yang diibaratkan seperti sekam. Sekam adalah bagian dari gandum yang tidak memiliki nilai. Ia ringan, kosong, dan tidak berguna. Ketika angin bertiup, sekam dengan mudah terpisah dari biji gandum dan terbang tak tentu arah. Ini melambangkan kehidupan orang fasik yang tidak berakar pada kebenaran Tuhan Allah, tidak memiliki prinsip yang kokoh dan mudah terombang-ambing oleh berbagai godaan. Orang seperti ini tidak memiliki ketetapan hati, tidak menghasilkan buah yang baik, dan akan terpisah dari persekutuan orang benar pada hari penghakiman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, renungan firman hari ini menjadi peringatan dan bahan introspeksi diri bagi kita, baik sebagai pribadi, keluarga maupun jemaat. Apakah kita hanya mengejar hal-hal yang dangkal dan sementara atau berpegang pada nilai-nilai yang kekal? Menjadi panggilan kita sebagai orang tua dalam keluarga Kristen untuk menanamkan nilai-nilai iman yang kokoh pada anak-anak cucu-cucu, agar supaya mereka tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tekanan hidup dan keberhasilan yang semu. Sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup dalam integritas dengan tujuan yang jelas, bukan hidup sebagai sekam yang terbang ditiup angin tanpa tujuan. Karena itu jadilah orang-orang benar, jangan menjadi orang fasik. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur ada firman yang boleh menyapa kami, kembali mengingatkan kami semua
sebagai orang-orang yang mengaku percaya dan mengikut Dikau, bahwa kami terpanggil untuk menjalani kehidupan ini sebagai orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan, yang berpegang teguh kepada pengajaran-pengajaran yang kami terima melalui firman, agar supaya kami tidak menjadi seperti orang-orang fasik. Cara hidup kami tidak menjadi seperti cara hidup orang fasik. Karena ketika kami menjadi sama seperti orang fasik, maka kami akan seperti sekam yang tidak ada isinya, tidak ada nilainya, dengan mudah diterbangkan oleh angin. Kami dengan mudah terombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan, rupa-rupa godaan. Tapi sebaliknya, kalau kami mau berkomitmen untuk hidup benar di dalam Engkau, kokoh dalam iman yang sungguh kepada Dikau Tuhan dan Allah kami, maka kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus menghasilkan buahnya. Karena itu Bapa, mampukanlah kami untuk tidak sekadar mendengar firman-Mu, merenungkannya, tapi juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga hari-hari hidup yang kami tapaki, kami akan menunjukkan citra diri sebagai orang-orang yang benar, yang hidup percaya hanya kepadamu. Karena itu kami berdoa Engkau kiranya terus menganugerahkan berkat bagi kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Siapa saja kami yang menyaksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Pastaten, baik anggota jemaat kolom 1 sampai kolom 27, tapi juga di luar anggota jemaat. Tuhan, peliharalah hidup kami. Anugerahkan berkat-berkat keselamatan bagi kami ketika kami berjuang, berupaya, bekerja, dan berusaha bagi kehidupan pribadi dan keluarga. Kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu, memenuhi lumbung-lumbung kami. Karena itu Bapa, kami berdoa bagi setiap kami yang mengalami merasakan berkat-berkat Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur atas segala sesuatu yang kami nikmati. Tapi juga bagi kami yang sedang ada dalam rupa-rupa pergumulan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kebimbangan Tuhan pertetapkan, yang dalam banyak persoalan Tuhan bukakan jalan, supaya senantiasa hidup kami menikmati dan merasakan damai sejahtera daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapak, kami terus berdoa untuk Komisi Multimedia yang senantiasa mengupayakan ada firman Tuhan diberitakan melalui renungan harian keluarga di channel YouTube ini. Terberkatilah semua mereka. Terpujilah Engkau Bapa, keberadaan hidup kami semua. Kami bawa hanya dalam kasih dan dalam kemurahan-Mu. Inilah kami yang bersyukur dan bermohon, kami bawa semua